Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi washabbihi ajmain amma ba'du. Terima kasih kepada Teh Dini, selamat datang kepada narasumber kami pagi ini Pak Ustadz Aep, dan selamat datang kepada sahabat-sahabat semua yang sudah bergabung di kajian pagi hari ini. Segala puji kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan rahmat dan kasih sayang sehingga pada hari ini kita bisa berkumpul kembali di kajian rutin hari Rabu. Salawat beserta salam semoga tercurah limpahkan kepada baginda besar Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, kepada keluarganya yang mulia, kepada para sahabatnya, dan kita umatnya semoga mendapatkan syafaat kelak dari beliau kelak di yaumil akhir. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Kajian pagi ini bertemakan menunaikan haji atas izin Allah Subhanahu wa Ta'ala dan akan dimoderatori oleh sahabat kita semua, Teh Dini. Kepada Teh Dini dipersilahkan. Alhamdulillah, tur nuhun Teh Desi. Sami-sami Teh. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh semuanya. Jadi ini adalah kajian kita yang terakhir di bulan Juli, di awal Juli. Setelah itu kita akan libur bersama dikarenakan memang mungkin sudah 3 tahun ya nggak bisa pulang ke Indonesia. Jadi serempak semuanya pulang ke Indonesia nih, termasuk diriku gitu ya, pulang juga ke Indonesia. Dan yang megang studionya juga pulang ke Indonesia soalnya gitu. Jadi ya buat sementara kita liburkan dulu sampai Agustus akhir, insya Allah nanti kita kembali lagi September ya Ustadz Aep ya. Saya juga nanti mungkin di pesantren akan di training sama Ustadz gitu ya Ustadz ya, kira-kira. Baik, terima kasih semuanya sudah bergabung. Topik kali ini menarik banget nih, karena memang sangat penting sekali, yaitu mengenai haji. Apalagi dengan banyaknya sekarang ini masalah kuota, kesulitan haji, pandemi, rasanya haji yang kita rindu-rindukan dan kita inginkan itu perjuangannya akan semakin besar. Tapi jangan khawatir, karena ternyata dalam Al-Quran sudah dijanjikan sama Allah bahwa haji itu adalah bagi orang-orang yang Allah mampukan atas izin Allah. Jadi bukan hanya masalah finansial, walaupun mungkin harus ya finansial juga, tapi ternyata bukan hanya itu alasannya, tapi ada cerita-cerita dan juga ada janji-janji Allah di belakangnya. Dan ini bisa membuat kita semakin bersemangat. Nah, karena itu kita akan mendengarkan penjelasan Ustadz Aep, waktunya 45 menit, mangga Ustadz. Baik. Atur nuhun, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا ورسولا اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا وشفاء من كل داء وسقم برحمتك يا أرحم الراحمين. Baik. Slide-nya di mana? Ya. Jemaah sekalian, alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah SWT, teteh-teteh, ibu-ibu yang dirahmati Allah. Di hari ini kita berada di 10 awal dari bulan Zulhijjah, di mana hari-hari ini adalah hari-hari yang istimewa. Kita bersyukur kepada Allah SWT dan dipertemukan dalam sebuah majelis. Mudah-mudahan sebagaimana janji Allah Subhanahu wa Ta'ala melalui hadis Rasul, ketika ada sebuah perkumpulan di dalamnya dibacakan ayat suci Al-Quran, kita semua akan mendapatkan ketenangan. Dan kita akan diliputi oleh rahmat Allah SWT. Maka kita senantiasa bersyukur, terlebih tadi kita berada di 10 awal di bulan Zulhijjah tahun sekarang, karena ini adalah hari-hari yang istimewa. Dalam surat Al-Fajr itu ada
kita sudah hafal wal fajri wa layalin ashr. Demi fajar dan malam-malam layalin ashr, malam 10, maksudnya adalah istimewanya 10 hari pertama di bulan Dzulhijjah. Dan sekarang kita berada di bulan ini. Jamaah sekalian, sebagaimana yang diketahui, insya Allah kita akan sekilas membahas sama-sama, nanti kita diskusikan bagaimana menunaikan haji atas izin Allah SWT. Nah, jadi haji itu adalah bagian daripada rukun Islam, dan kita sebagai orang Islam ataupun seorang muslim muslimah, di dalamnya adalah ada rukun yang kita jalankan. Ya. Dan haji ini adalah bagian daripada rukun itu. Buniyal Islamu ala khamsin, Rasul menyampaikan bahwa Islam ini dibangun atas 5 dasar. Ya, kita sudah tahu syahadah, yaitu bersaksi alla ilaha illallah, tiada ilah yang berhak disembah kecuali Allah, dan kemudian kanjeng Nabi Muhammad adalah Rasulullah, utusan Allah, Nabi dan Rasul. Wa iqamis shalah wa ita'iz zakah, mendirikan salat, kemudian menunaikan zakat. Wa shaumi Ramadan, dan puasa di bulan Ramadan, kemudian wa hajjil baiti man istata'a ilaihi sabila, menunaikan haji, ya. Kemudian man istata'a, siapa yang mampu. Maka ibadah haji ini kewajibannya adalah 1 kali dalam hidup kita, seumur hidup. Nah, jadi bagaimana kita menunaikan haji? Tentunya dalam bahasa Indonesia kita sering mendengar ada yang dipanggil, terpanggil, ataupun panggilan. Nah, memang ketika kita melihat kepada beberapa keterangan sesuai dengan yang kita bahas kali ini, haji itu adalah atas izin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik jemaah sekalian, teteh-teteh, ibu-ibu yang dirahmati Allah, di dalam Al-Quran surat Ali Imran ayat 97 dan sebelumnya 96 disebutkan bahwa inna awwala baiti wudi'a lin-nasi lalladzi bi Bakkah mubarakah wa hudan lil alamin. Ya. Yang pertama dibangun inna awwal baiti wudi'a lin-nasi lalladzi bi Bakkah. Bakkah, Makkah. Nah, ayat 97-nya fihi ayatun bayyinat maqam Ibrahim. Di dalamnya ada tanda-tanda yang jelas. Salah satunya adalah maqam Ibrahim. Wa man dakhalahu kana amin. Ya, siapa yang masuk ke dalamnya, maka dia akan mendapatkan keamanan. Walillahi 'alan nasi hajjul baiti man istata'a ilaihi sabila. Wa man kafara fa innallaha ghaniyyun 'anil 'alamin. Ya. Jadi ini adalah surat Ali Imran ayat 97 ini, bagaimana Allah Subhanahu wa Ta'ala mewajibkan kepada orang yang beriman untuk berhaji. Dan di antara kewajiban manusia, walillahi 'alan nas, ya, terhadap Allah itu adalah melaksanakan ibadah haji ke Baitullah. Walillahi 'alan nasi hajjul baiti, ya, ke Baitullah, bukan kemana-mana. Walaupun mungkin ada kota yang lebih megah daripada Makkah, tetapi syariat kewajiban ibadah haji adalah ke Makkah. Dan ini depan Ka'bah ini adalah sebuah tempat yang tidak pernah sepi selamanya. Mungkin di tempat lain, ya, seramai-ramainya tempat lain itu ada sepinya, gitu kan. Tetapi di Makkah ini, di Ka'bah ini, ya, selamanya orang
bertawaf bergantian. Ya. Mungkin yang pernah ke sana berpikir, wah di jam ini mungkin kosong. Saya akan mencium Hajar Aswad karena itu yang diimpi-impikan. Ternyata setelah ke sana orang semuanya berpikiran seperti itu. Disangkanya kosong, padahal ya, jadi sebuah tempat yang tidak pernah sepi di dunia ini hanyalah di depan Ka'bah. Orang tawaf selamanya. Ya, subhanallah. Ya, jadi berkewajiban kepada manusia terhadap Allah itu adalah melaksanakan ibadah haji. Walillahi 'alan nasi hajjul baiti man istata'a ilaihi sabila. Bagi siapa? Bagi orang-orang yang mampu mengadakan perjalanan ke sana. Dan siapa yang enggak, ya, karena ada orang-orang yang mendustakan kepada ayat-ayat Allah. Ketahuilah, wa man kafara fa innallaha ghaniyyun 'anil 'alamin. Siapa yang mengingkari kewajiban haji ini, maka ketahuilah Allah Maha Kaya. Allah tidak memerlukan sesuatu dari seluruh alam ini. Fa innallaha ghaniyyun 'anil 'alamin. Nah, jamaah sekalian, inilah dasar bagaimana kita sebagai orang yang beriman, seorang Islam, melaksanakan ibadah haji. Surat Ali Imran ayat 97, jelas di sini bahwa kewajiban melaksanakan ibadah haji ke Baitullah, bagian daripada kewajiban yang harus dilaksanakan. Walillahi 'alan nasi hajjul baiti man istata'a, yang diartikan istita'ah ini adalah mampu. Nah, ini mungkin yang menjadi titik poinnya bagi kita. Semua kita beriman, ya, semua kita muslim dan muslimah. Tetapi di sini ada man istata'a. Ya, man istata'a diartikan mampu. Istita'a, man istata'a ilaihi sabila, siapa yang mampu. Sebenarnya secara akar kalimatnya istita'a itu dari kata ta'at. Ta'at itu adalah bagian kedekatan dengan Allah. Taat, kan? Sudah menjadi bahasa Indonesia. Taat. Seorang yang taat. Jadi istita'a itu dari ta'at. Ta'at itu bagian kedekatan dengan Allah Subhanahu wa taala. Nah, maka istita'ah itu adalah usaha untuk mampu demi mentaati Allah. Berupaya sekuat tenaga, berusaha untuk mampu. Demi apa? Demi mentaati Allah. Demi taat kepada Allah. Maka setiap kita diminta oleh Allah Subhanahu wa taala supaya mampu berhaji, maka kita berupaya, berusaha. Nah, maka usaha di sini setidaknya dengan dua hal. Ada usaha mungkin dengan mengumpulkan harta, karena untuk pergi ke Baitullah, ya, setiap tempat itu kan memerlukan biaya, ya, karena ya jangankan yang jauh, yang dekat saja kan mungkin ada perjalanan, ya. Nah, mengumpulkan harta, usaha, dan juga bagian dari usaha adalah dengan ketakwaan, ya, memantaskan diri bagaimana, karena tadi disampaikan Teteh di awal banyak cerita, ya, bagaimana memang ini adalah atas izin Allah orang bisa beribadah haji itu. Ya, yakin bahwa yang sekarang sampai menunaikan ibadah haji tahun ini adalah dengan izin Allah. Karena kita tahu di Indonesia saja, ya, itu sudah dibatasi kuotanya, apalagi setelah kemarin pandemi. Ya, dan sekarang ditambah lagi usia. Yang usia lewat 65 tahun sudah tidak bisa. Dan kemarin dari Ciamis itu ada sampai diliput, ada jamaah termuda, gitu kan. Jamaah termuda 26 tahun. Ibu Lilis namanya, Teh Lilis dari daerah Ciamis. Ya, dan dia menunggunya 10 tahun. Disampaikan kenapa bisa masih muda, karena ketika lulus SMP katanya langsung daftar. Nah, mungkin sekarang bisa jadi bayi juga masih sudah daftar, gitu, supaya
Karena sekarang antriannya kan lama, 15 sampai 20 tahun. Ya. Di Ciamis kita 15 tahun, 10 sampai 15. Di daerah lain ada yang lebih daripada 20 tahun. Nah, jadi itulah usaha. Usaha mengumpulkan harta untuk pergi ke sana dan juga dengan ketakwaan. Ya, dengan ketakwaan memantaskan diri karena ya sekarang dibatasi gitu kan. Dengan kuota haji itu kan dibatasi 65 tahun. Ya. 65 tahun kemarin juga sampai ada yang dari daerah Ciamis masih ada yang 64 tahun, 11 bulan, 25 hari. Ya. Jadi kurang 5 hari. Dan Allah izinkan, dan Allah takdirkan untuk bisa berangkat. Ya. Karena ribuan orang mengantri gitu kan. Inilah kita meyakini bahwa semua ini atas izin Allah Subhanahu wa taala. Ya. Atau kemarin juga kita membaca berita Pak Abdul Rashid kalau tidak salah dari daerah Jambi itu kan. Ya. Dia dipertemukan Allah di Masjid Istiqlal dengan kunjungan dari Kementerian Haji yang memegang, yang punya otoritas untuk memberangkatkan. Ya. Dan dia bertemu dengan Kementerian Haji dan ditanya, sudah haji belum? Belum katanya. Ditanya sama keluarganya. Dan melalui orang tersebut gitu kan, ya. Dan itu yakin sebenarnya utusan Allah gitu kan. Ya. Karena kalau Pak Abdul Rashid tadi dia tidak bertemu secara ininya, wasilahnya dia mungkin kebelet pipis atau bagaimana itu kan tidak bertemu, tapi Allah takdirkan untuk bertemu dan itu menjadi wasilah. Ya. Dia berangkat. Ya ada kuota panggilan khusus gitu kan. Ya. Walaupun ada sekitar 46 atau berapa jamaah juga yang dideportasi kan, yang foroda itu. Ya, intinya semuanya adalah betul izin Allah. Ya, maka kita harus yakin semua atas izin Allah. Ada orang yang mampu tetapi tidak sempat. Ada orang yang sempat tetapi tidak mampu. Ada lagi orang yang sempat dan mampu tapi tidak sehat. Gitu kan. Ada juga orang yang mampu, sempat, sehat tetapi harus menunggu tadi. Ya. Waiting list 15 sampai 25 sampai bisa jadi lebih lama lagi. Dan ada juga orang yang mampu, sempat, sehat tetapi Allah tidak menggerakkan qalbunya, tidak menggerakkan hatinya untuk berhaji. Ya. Nah, ini kan gambar ini adalah gambar ketika haji pandemi dibatasi. Cuma berapa ribu dari sekitar nampung berapa 6 juta. Ya. Dan ada cerita kan, dari Indonesia haji ketika pandemi itu sampai diwawancarakan. Ini adalah yakin pilihan Allah atas izin Allah. Ketika di masa pandemi pun ya, tetapi ya dibatasi, tetapi ketika Allah mentakdirkan berapa ribu jamaah bisa tetap berhaji. Ya. Jadi inilah yakin semua atas izin Allah karena kondisi-kondisi ini ya yang mampu tapi tidak sempat, yang sempat tapi tidak mampu dan lain hal. Nah, jadi kita meyakini bahwa poinnya bagi kita adalah bagaimana kita untuk menuju istita'ah tadi. Ya, berupaya, usaha tentunya secara harta itu kan karena harus ada bekal ongkos ke sana. Kemudian juga secara ketakwaan. Ya. Karena di dalam Al-Qur'an wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa. Berbekalah. Berbekal dengan apa? Wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa. Dan sebaik-baik bekal itu adalah bekal ketakwaan. Ya, karena atas izin Allah sampai difilmkan kan tukang bubur naik haji ataupun tukang beca ataupun tukang apapun. Intinya
Allah tidak memandang profesi seseorang. Ketika Allah sudah mengizinkan, bagaimana caranya sampai ke sana. Ya. Tetapi kalau Allah belum mengizinkan, orang sudah sampai ke sana pun ya dideportasi atau ya bagaimana itu kan, yakin. Maka bagaimana kita istita'ah tadi ya, berupaya dengan ketakwaan, bekal kita adalah ketakwaan ya, karena ibadah haji itu gambaran bagaimana kita di balik itu semua kan banyak cerita biasanya ya. Bagaimana cerita ada jamaah yang terkurung di Mekah. Ternyata kenapa dikurung? Karena selama dia hidup di daerahnya, ternyata pernah mengurung kucing, katanya gitu kan. Nah, jadi bagaimana gambaran amalia-amalia kita? Jadi istita'ah ini kita berupaya ini usaha ya, dengan ketakwaan dan juga dengan tadi mengumpulkan harta, tentunya biaya untuk ke sana. Nah, jamaah sekalian, bagaimana dahsyatnya seruan haji itu sebenarnya. Ya. Makanya tadi ketika bahasa Indonesianya ada panggilan, ada terpanggil, ada dipanggil, yakin itu adalah atas izin Allah. Karena lewat surat Al-Hajj, ada surat tentang haji Al-Hajj di dalam Al-Quran. Ya, ayat 27. Surat Al-Hajj, ayat 27, bahwa وَأَذِّن فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ يَأْتُوكَ رِجَالًا وَعَلَى كُلِّ ضَامِرٍ يَأْتِينَ مِنْ كُلِّ فَجٍّ عَمِيقٍ. Dan serulah manusia, ini Allah memerintahkan kepada nabinya, Nabi Ibrahim, ya, karena terkait dengan manasik haji ini syarat dengan bagaimana Nabi Ibrahim ya, dan juga istrinya. Dan serulah manusia untuk mengerjakan haji. Wa'adzim fin nasi bil haji. Niscaya mereka akan datang kepadamu dengan berjalan kaki. Ya'tuka rijala wa ala kulli dhamir. Atau mengendarai setiap unta yang kurus. Wa ala kulli dhamir ya'tina min kulli fajjin 'amiqa. Mereka datang dari segenap penjuru yang jauh. Ya'tina min kulli fajjin 'amiqa. Nah, jadi bagaimana dahsyatnya seruan haji yang Allah perintahkan kepada Nabi Ibrahim untuk menyeru seluruh manusia untuk mengerjakan haji, sudah diseru semua. Dan niscaya mereka datang dari berbagai penjuru dunia. Ya. Jadi Makkah itu kan kalau dilihat secara geografisnya kan berada di tengah-tengah. Jadi dari berbagai tempat, ya, dari berbagai tempat berdatangan. Ya'tina min kulli fajjin amik. Ya, ini kan sebuah gambaran berjalan kaki atau mengendarai unta yang kurus. Ya, kita perjalanan mengetahui ada perjalanan laut, ada yang lewat darat, ada yang lewat udara. Dari Indonesia kan lewat perjalanan udara kebanyakan. Walaupun ada juga yang lewat perjalanan darat. Ya. Kemudian juga perjalanan laut juga ada. Kalau dulu kan awal-awal, ataupun ada cerita Ibnu Battuta dari Indonesia. Ibnu Battuta naik haji jalan kaki, berarti perjalanan darat. Ya. Walaupun nanti ketika melewati laut kan nyebrang. Nah, yatina min kulli fajjin amik, dahsyat seruan haji. Nah, serulah manusia. Nah, di dalam beberapa keterangan dalam tafsir ayat ini bahwa maksudnya serulah. Seruan manusia menyeru untuk melaksanakan haji ke Baitullah, ke rumah Allah. Yang kami perintahkan kata Allah untuk membangunnya. Nabi Ibrahim kan yang membangunnya. Dan Nabi Ibrahim ketika itu bertanya kepada Allah, bagaimana ya Allah saya menyampaikan seruan itu kepada seluruh manusia, sedangkan suara saya tidak dapat menjangkau. Berbeda mungkin dengan sekarang. Ya, sekarang kan ada bisa dengan
alat komunikasi yang dijadikan pusat gitu kan. Ya, kalau dulu dengan suara dan juga dengan suara asli, dan makanya sampai Nabi Ibrahim bertanya gimana ya gitu. Dan juga terhalangi dengan bukit-bukit itu kan. Allah menyampaikan serulah dan aku yang akan menyampaikan. Nah, dan dikatakan bahwa Nabi Ibrahim itu naik ke bukit, ada yang menyampaikan ke bukit Safa, ya, ataupun dekat bukit Safa itu kan ada gunung Jabal Abu Qubais, ya. Nah, juga ada yang menyampaikan naik ke sana dan menyeru kepada manusia untuk datang mengerjakan ibadah haji ke Baitullah, dan Allah yang menyampaikan. Jadi panggilan itu sampai kepada seluruh permukaan dunia. Semuanya mendengarkan, bukan cuma manusia. Ya, bukan cuma manusia yang dipanggil, bahkan manusia yang disebutkan masih berada, berarti belum lahir kan, berada dalam tulang sulbi ataupun rahim ibunya. Kemudian juga semua di alam ini mendengarkan. Ya, maka sekarang ini sebuah mukjizat kan, sebuah unik gitu kan. Ya, orang sudah ke sana, yakin makin rindu gitu kan, bertemu ataupun berada di Baitullah itu kan. Nah, jadi yatina min kulli fajjin amik, datang dari segenap penjuru yang jauh. Ya, Allah yang menyampaikan. Ya, semua akan datang. Berbagai negara diberikan kuota haji. Ya. Walaupun yang megang otoritas adalah Kementerian Arab Saudi, tetapi yakin itu adalah ya Allah yang mengizinkan. Karena tadi secara suara Nabi Ibrahim ya nggak akan kedengar ke Indonesia gitu kan. Ya, di sana saja paling berapa puluh meter kedengarannya. Tetapi Allah menyampaikan, panggil aku yang menyampaikan. Ya, dan sampai hari kiamat. Ya. Semuanya yang melaksanakan ibadah haji itu menyampaikan, labbaik Allahumma labbaik. Ya Allah, aku penuhi panggilan. Aku penuhi ya Allah. Ya. Jadi ini kan talbiyah, labbaik Allahumma labbaik. Labbaik la syarika laka labbaik, innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika. Nah, jadi bagaimana dahsyatnya seruan haji ini dalam surat Al-Hajj ayat 27. Allah yang menyampaikan. Ya, yatina min kulli fajjin amiq, datang dari segenap penjuru yang jauh. Nah, jamaah sekalian, teteh-teteh, ibu-ibu yang dirahmati Allah, kemudian salah satu hikmah ibadah haji itu adalah intinya membersihkan jiwa dari berbagai pengaruh dosa. Nah, dalam sebuah hadis itu disampaikan bahwa man hajja fala yarfus wala fusuq. Ya, barang siapa yang melakukan ibadah haji sedang ia tidak berkata keji dan berbuat kefasikan di dalam hajinya, maka dia diampuni dosa-dosanya seperti kawalat seperti pada hari dia dilahirkan oleh ibunya. Ya, kita mengenalkan fitrah kembali kepada kesucian. Jadi seseorang yang melaksanakan ibadah haji dengan apa? Dengan niat yang tulus, ya, karena Allah, dia berguguran dosa-dosanya. Maka hikmah haji itu membersihkan jiwa dari berbagai pengaruh dosa. Ya, dari berbagai pengaruh dosa. Jadi ini salah satu hikmahnya melaksanakan ibadah haji. Nah, jamaah sekalian, maka sebenarnya menunaikan ibadah haji itu yang dicari adalah agar mabrur. Mabrur itu dari kata birrun, berbuat baik. Mabrur. Ya, dalam salah satu hadis itu disebutkan al-mabrur huwa alladzi la yarqibu sahibuhu fi ma'siyatan. Orang yang mengerjakan haji itu tidak melakukan sesuatu kemaksiatan di dalamnya.
alladzi la yartaqibu sahibuhu fihi ma'siyatan. Dia tidak melakukan sesuatu kemaksiatan di dalamnya, dan amalan ibadah setelah berhaji itu lebih baik daripada sebelum berhaji. Itulah haji yang mabrur. Nah, mabrur itu dari kata birrun, berbuat baik. Nah, dan cara berbuat baik itu sebenarnya banyak. Ya, salah satunya dengan ibadah haji. Karena orang yang beribadah haji dan dia mabrur ibadah hajinya, ya, hajjan mabrur, balasannya illal jannah, kecuali surga balasannya bagi haji yang mabrur itu. Ya, mabrur dari kata birrun, berbuat baik. Nah, ini yang menarik adalah di ayat 97 surat Ali Imran dan 96, 97 itu berkaitan dengan bagaimana kewajiban haji. Dan awal juznya, juz 4 itu ayat 92-nya. Bahwa Allah menyampaikan tidak akan sampai kepada birrun, ya, berbuat baik, mabrur berarti kan. Lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun. Sampai engkau memberikan, hatta tunfiqu mimma tuhibbun. Memberikan, menginfakkan apa yang dicintai. Maka jalan birrun itu, berbuat baik itu, berinfak pada yang dicintai. Dan ini adalah sesuatu yang perlu tantangan. Nah, maka di dalam sebuah riwayat disebutkan terkait dengan lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun, tidak akan sampai kepada birrun, berbuat baik, sampai menginfakkan apa yang dicintai. Dan ke bawahnya ayat tentang haji, walillahi 'alan nasi. Nah, ini saling keterkaitan. Diriwayatkan bahwa ada seseorang yang dia sudah mengumpulkan biaya untuk pergi ibadah haji. Dan ketika keluar rumah, dia menemukan tetangganya, menemukan saudaranya, lebih memerlukan biaya untuk pengobatan. Dan dia tanpa berpikir panjang, ya, dia memberikan sejumlah biaya yang dia kumpulkan, karena dalam riwayat itu disebutkan persis jumlahnya, apa yang dia kumpulkan, berapa yang dia kumpulkan untuk pergi ibadah haji, dengan biaya pengobatan tadi tetangganya, itu sama persisnya. Kemudian tanpa berpikir panjang dia berikan. Kemudian dia kembali ke rumah tanpa berbicara sedikit pun kepada keluarganya. Ya, dia mengikhlaskan semua itu. Dan disebutkan dalam riwayat itu, dia ibadah hajinya mabrur. Padahal belum sampai ke sana. Jadi bagaimana ini kaitannya? Mabrur, berbuat baik, birrun itu adalah berkaitan dengan harta yang kita cintai, kemudian kita keluarkan untuk hal yang lebih penting. Karena di dalam kehidupan tentunya, ya, kita dihadapkan dengan berbagai kondisi. Maka betul, memang di dalam haji ini yang kita cari adalah mabrur. Tapi jalan birrun, berbuat baik itu, ya, salah satunya di ayat ini adalah berkaitan dengan infak pada hal yang dicintai. Dan ini perlu perjuangan. Nah, jamaah sekalian, ibu-ibu yang dirahmati Allah, maka bagaimana dengan tadi ada pembatasan kuota haji, dan sekarang makin lama gitu kan. Nah, padahal ini adalah hal yang rukun di dalam ajaran Islam, di dalam agama kita. Maka di dalam beberapa keterangan, kita bisa meraih pahala haji, tapi tentunya tadi dengan berupaya, ya, berupaya untuk mampu ke sana, berarti mengumpulkan bekal dan juga memantaskan diri terus di dalam ketakwaan, karena sebaik-baik bekal adalah bekal takwa. Dan ada beberapa keterangan bagaimana kita bisa meraih pahala haji walaupun tidak pergi ke sana. Ya. Yang pertama, niat dan tekad yang tulus untuk haji dan umrah. Ini adalah yang penting kita tanamkan di dalam diri kita. Ya, karena dengan adanya niat tentunya kita berupaya secara materi gitu kan. Ya, secara materi. Mungkin kalau di Indonesia ya daftar
Ya, kemudian juga ya berupaya hal-hal seperti itu, gitu kan. Nah, bagaimana pentingnya niat dan tekad yang tulus untuk haji dan umrah ini. Nah, jadi dalam sebuah hadis disebutkan ini berkaitan dengan bagaimana berbuat baik tetapi tidak sampai, tetapi ketika apa? Ketika dengan kolbu, niat yang betul-betul Allah Maha tahu atas niatan kita masing-masing. Dan Allah berikan pahala sesuai dengan apa yang diniatkan. Sesungguhnya di Madinah ada beberapa orang yang tidak ikut melakukan perjalanan perang. Di sini perang ini maksudnya adalah perjalanan melakukan kebaikan, kan? Perang untuk memerangi musuh Islam. Juga tidak menyeberang suatu lembah. Ya, karena ketika dalam peperangan itu sama halnya dengan ibadah haji pun, melakukan semua gerakannya adalah wala yaqta'una wadiyan illa kutiba lahum bihi amalun shalih. Menjadi amal saleh. Semua gerak-geriknya. Namun mereka bersama kalian dalam pahala tersebut. Padahal mereka tidak ikut karena mendapatkan uzur. Nah, jadi bagaimana niat dan tekad yang tulus? Ya, kita tanamkan. Sama halnya dengan beberapa waktu yang lalu kita membahas tentang syahid, gitu kan. Ya. Kita tahu panglima di dalam perang yang senantiasa tidak absen dalam peperangan adalah Khalid bin Walid, tetapi meninggalnya dalam di atas kasurnya, tidak dalam peperangan, tetapi senantiasa menginginkan. Nah, jadi bagaimana niat dan tekad yang tulus untuk kita menunaikan kewajiban haji ini. Ya, kemudian meraih pahala haji juga dengan berbakti kepada orang tua. Dalam sebuah hadis disebutkan ada seseorang datang kepada baginda Rasul. Qad ata rajulun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Faqal, inni astahil jihad wa inni la aqdiru alaihi. Faqal, hal baqiya ahadun min waladik? Qal, ummi. Qal, fattaqillaha fiha. Fa idza fa'alta dzalik fa anta hajjun wa mu'tamirun wa mujahidun. Fa idza da'atka ummuka fattaqillaha wa birrah. Nah, ini bagaimana birrun, berbuat baik, berbakti kepada kedua orang tua, pahalanya bisa setara dengan pahala haji dan umrah. Seseorang datang kepada baginda Rasul, saya menginginkan jihad. Ya, menginginkan berjihad bersungguh-sungguh karena pahalanya luar biasa. Ya, tapi tidak mampu melakukannya. Tidak mungkin. Dan Rasul menyampaikan, hal baqiya ahadun min waladik? Siapa yang tersisa? Ya. Masih ada enggak yang ada seseorang dari walidaik, dari orang tua? Ummi, ibuku masih ada ya, wahai Rasulullah. Fattaqillah fiha. Ya, fattaqillah, takutlah kepada Tuhan di dalamnya. Maksudnya ibu ini, ya, ummuka, ibumu itu, engkau harus bertakwa kepada Allah dengan adanya ibumu. Fa idza fa'alta dzalika fa anta hajj. Ya. Fa idza da'atka ummuka fattaqillah fiha wa birrah. Maka bertakwalah dan berbakti kepada ibumu. Dengan berbakti kepada ibumu, maka fa anta hajjun wa mu'tamirun. Pahalanya sama dengan haji dan umrah. Nah, ini jadi berbakti kepada kedua orang tua ternyata di dalam kondisi-kondisi tertentu pahalanya sama dengan pahala haji dan umrah. Nah, kemudian satu lagi, bagaimana meraih pahala haji dan umrah? Berzikir setelah sholat. Ya, dalam riwayat ini subuh sampai duha. Riwayat lain disebutkan bahwa dibiasakan berzikir siapa yang mendawamkan subhanallah 33, subhanallah, subhanallah. Kemudian alhamdulillah, Allahu akbar sama 33, berarti 99. Digenapkan dengan la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu wa ala kulli syai'in qadir, menjadi 100. Ya, maka sama di hadis ini pun terkait dengan ba'da salat subuh sampai duha. Man shallal ghadat fi jama'ah thumma qa'ada yadhkurullah, dia berzikir kepada Allah setelah salat subuh hatta tutu'a syamsi, sampai matahari terbenam. Ya,
Tsumma shalla raka'atain, dia salat 2 rakaat salat isyraq, ya, matahari terbenam. Kana lahu ka'ajri hajjatin wa umratin ta'ammatin. Ya, pahalanya sebagaimana apa? Pahala haji dan umrah. Ta'ammatin, sempurna. Ya, jadi di beberapa kesempatan ataupun dalam hadis lain, sahabat-sahabat yang tidak Allah titipkan harta kan mengadu kepada baginda Rasul. Wahai Rasul, orang-orang kaya bisa berbuat banyak kebaikan, bisa ini, bisa itu, kan, bisa haji, bisa bersedekah. Rasul menyampaikan, kalian pun bisa, katanya. Ya, bisa bersedekah dengan mengucapkan kalimat-kalimat thayyibah, kalimat yang baik. Subhanallah walhamdulillah. Ya, fa inna kulli tasbihatin shadaqah. Itu sedekah sama aja dengan, ya. Jadi berzikir kita setelah salat didawamkan. Itu dalam keterangan ini, dan terlebih di waktu pagi sampai syuruk terbenam matahari, pahalanya sama dengan ka'ajri hajjatin wa umratin. Ya, dengan pahala haji dan umrah. Tamatin, sampai disebutkan 3 kali, sempurna. Jadi pahala haji dan umrah bisa kita raih di keseharian kita. Tetapi sembari kita meyakini bahwa dan mempersiapkan untuk tadi istitoah, karena semuanya telah dipanggil tadi dalam surat Al-Hajj itu kan, ya, telah dipanggil dan Allah yang menyampaikannya kepada kita. Kita semua rindu Baitullah, ya, kita semua rindu kepada rumah Allah, ya, mudah-mudahan kita semua Allah izinkan, ya, yang belum bisa ke sana dan yang sudah ke sana pun bisa ke sana lagi. Amin ya rabbal alamin. Baik, demikian teteh-teteh, ibu-ibu yang dirahmati Allah yang bisa kita sampaikan. Mudah-mudahan ini ada manfaatnya. Terima kasih semuanya. Apabila ada kebaikan, itu adalah semata-mata atas bimbingan Allah, dan kesalahan kekurangan hanyalah kealfaan, kehilafan saya. Demikian sementara yang disampaikan, nanti bisa kita diskusikan. Hasbunallahu wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'mal nasir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah. Termohon Pak Ustadz, jazakallah atas tadi ilmunya yang sudah dibagikan. Tadi Ustadz menyinggung sedikit mengenai atas izin Allah ya Ustadz ya. Saya agak sedikit penasaran nih Ustadz, sebelum kita kepada pertanyaan. Gak ada ini Ustadz, gak ada pantun. Karena yang bikin pantunnya sedang tidak sehat katanya. Saya ingin bertanya sedikit dan sedang sibuk katanya. Saya ingin bertanya Ustadz, kan tadi kata Ustadz atas izin Allah gitu ya Ustadz ya. Dan juga berarti bagian dari rezeki. Nah yang saya penasaran nih Ustadz, kan ada orang yang memang sudah pergi haji misalnya ya Ustadz ya. Berarti atas izin Allah. Tapi pada saat dia kembali, misalnya Ustadz perilakunya tidak berubah gitu Pak Ustadz. Apakah itu pada saat dia pergi atas izin Allah berarti dia diberi kesempatan sebenarnya untuk bertobat? Atau dengan perilaku yang sama itu adalah sebagai contoh sebagai kita Pak Ustadz, bahwa supaya kita tidak melakukan yang sama, itu bagaimana gambaran Pak Ustadz? Sementara kan kalau kita lihat dari segi rezeki memang bisa dilihat ya Ustadz ya, seperti kata Pak Ustadz, ada tukang bubur yang bisa pergi haji, misalkan tukang beca yang rasanya tidak masuk akal. Dan yang terakhir ini kita lihat bagaimana sebenarnya seorang anak ya Ustadz, walaupun sudah almarhum, bisa menghajikan orang tuanya dan adiknya kalau menurut saya, yaitu Eril ya Pak Ustadz ya, karena wafatnya beliau itu membuat Arab Saudi memanggil kedua orang tuanya dan adiknya untuk melakukan ibadah haji tahun ini gitu ya Ustadz. Jadi kalau bagi saya itu adalah Masya Allah, itu seperti gambaran bahwa dia menghajikan orang tuanya dan orang tuanya pun dengan waktu yang bersamaan menghajikan anaknya gitu. Masya Allah, itu luar biasa buat saya. Apakah Pak Ustadz bisa memberikan sedikit gambaran mengenai pertanyaan saya tadi Ustadz? Silakan Ustadz. Nuhun. Baik, terima kasih Teh. Ibadah haji itu sebenarnya ibadah yang luar biasa. Kenapa luar biasa? Karena di beberapa daerah, mungkin termasuk Indonesia ya, sampai ada sertifikat haji. Ya. Jadi orang telah melaksanakan ibadah haji. Padahal sholat juga kewajiban kan, tapi kita tidak mendapatkan sertifikat sholat gitu kan. Ya, jadi bagaimana ini diakui secara ya sertifikat. Tetapi betul tadi memang
pilihan Allah, Allah izinkan untuk ke rumahnya, ke Baitullah. Dan di dalam haji itu maka sama dengan ibadah-ibadah yang lain. Ya, ada makbul dan mabrur. Makanya ketika ada sahabat, saudara, keluarga kita, ya teman akan melaksanakan ibadah haji, kita doakan dan juga minta didoakan supaya hajinya makbul dan mabrur. Mabrur tadi dari kata birrun, berbuat baik. Jadi haji yang diterima itu adalah alladzi la yartaqibu sahibuhu tadi fi maksiyah. Jadi dia tidak melaksanakan kemaksiatan di dalamnya. Juga ditandai dengan ketika selesai melaksanakan ibadahnya, dia semakin baik. Ya, kalau bahasa kita mungkin semakin soleh, gitu kan? Kalau perempuan semakin soleha. Ya, nah jadi semakin baik. Itu salah satu makbul dan mabrur. Makbul itu kan diterima. Nah, dan yang menerimanya adalah Allah. Walaupun tadi secara manusia adanya sertifikat berarti itu kan penerimaan sebenarnya. Tetapi di hadapan Allah tanda diterima ibadah seorang hamba itu tidak kita bisa tidak ada tanda ini tanda penerimaannya ataupun ya tidak ada tandanya. Tetapi ada kalanya bisa dilihat daripada tadi kemabruran, ya perilakunya dia semakin baik. Ya, jadi makbul dan mabrur diterima, dan mabrur ini dia tadi diartikan bahwa la yartaqibu sahibu fi ma'siyah, dia tidak melaksanakan kemaksiatan dan juga semakin baik setelah melakukan ibadah haji, itu mabrur. Nah, itu adalah harapan ketika melaksanakan dari ibadah haji, makbul dan mabrur. Nah, bagaimana mungkin sama halnya dengan ibadah yang lain? Ya, ibadah sholat. Kan sholat juga ketika sholatnya baik adalah tanha anil fahsya'i wal munkar. Mencegah dari perbuatan keji dan munkar. Yaitu saya kira dalam haji pun salah satunya itu gitu kan. Ya. Ketika hajinya dilaksanakan dengan sebaik-baiknya. Ya. Walaupun dalam bahasa yang sering kita dengar adalah tadi makbul dan mabrur, itu haji mabrur. Ya, jadi yang Allah terima kemudian dia semakin baik. Nah, kemudian tadi sama halnya dengan sholat, mencegah. Kan ada juga orang yang sholat ke masjidnya, ya dia berjamaah ke masjid, ternyata diraya oleh setan, bahkan ya banyak cerita orang sholat berjamaah di masjid, sendalnya tertukar menjadi sendal yang tidak baik ataupun bahkan hilang gitu kan. Nah, itu yang mengambilkan manusia gitu kan. Dan manusia yang bisa jadi ya pergi ke masjid gitu kan. Jadi ada yang menunggangi setan ataupun nafsunya, yang berarti ketika kalaupun dia sholat ya dan mencuri, berarti dia dengan sholatnya tidak membuat dia mencegah, ataupun bahasa lainnya ya bisa jadi di hadapan Allah ketika dia malah seperti itu. Bahkan ada banyak sekarang terekam CCTV orang pergi ke masjid malah untuk mencuri uang di Kotak Amal gitu kan. Nah, padahal masjid itu kan tempat berbuat kebaikan, tempat bersujud kan, masjid sujud, ataupun musholla kan tempat sholat gitu kan, sesuai dengan namanya. Jadi betul memang atas izin Allah orang pergi ke Makkah. Ya, Allah pilih, Allah izinkan. Nah, Allah berikan kesempatan itu. Allah berikan kesempatan. Kalaupun banyak ada dosa gitu kan, Allah berikan untuk bertobat di depan rumahnya. Ya. Kemudian ya diberikan kesempatan untuk bagaimana merasakan nikmatnya ibadah. Ya. Ketika sholat kan yang di luar Makkah itu kita mustaqbilal kiblat, ya, menghadap kiblat. Ya, kalau yang di sana kan langsung mustaqbilal Ka'bah, karena langsung di depan Ka'bah. Itulah nikmatnya bagaimana mustaqbilal kiblat dengan mustaqbil Ka'bah. Terasa betul, walaupun yang diibadahi adalah
bukan Ka'bah, kan kita bukan beribadah kepada Ka'bah. Falyabudu rabb hadzal bait, itu kan surat Al-Quraisy itu kan. Ya, beribadah kepada rabb hadzal bait. Rabbnya pemilik rumah itu kan. Ya. Tetapi ketika orang sholat depan Ka'bah itu beda getarannya gitu kan, mustaqbilal Ka'bah. Nah, Allah berikan kesempatan orang yang ke sana gitu kan. Nah, ketika dia kembali ke kampung halamannya ternyata tidak berubah menjadi lebih baik, ya berarti tadi di dalam ibadah haji ada makbul, ada mabrur. Walaupun kita tidak bisa menilai seseorang, tetapi ada kalanya kemakbulan dan kemabruran itu bisa dilihat dari ketika setelah dan dari ibadah haji tersebut. Makanya kita senantiasa saling mendoakan kan, supaya Allah bimbing, Allah kuatkan, ya, dijadikan haji yang makbul dan juga mabrur, ya. Jadi tidak ada kemaksiatan di dalamnya, juga setelah kembali daripada melaksanakan ibadah haji itu ditandai dengan semakin baik. Dan kita menemukan memang di beberapa daerah kan ada ya sampai di ini berubah namanya gitu kan, ya. Jadi haji apa gitu kan, walaupun terkait dengan penamaan haji juga ini kan di Indonesia, ya, di Indonesia. Jadi ada sejarah. Baik, itu mungkin yang bisa ditanggapi dari pertanyaan tadi. Demikian, Hun. Baik, Pak Ustadz. Alhamdulillah cukup jelas. Baik, Pak Ustadz, ini ada pertanyaan berikutnya datang dari saudara kita, Teteh. Ini siapa ya? AFC All Sofia, Teh Sofia. Pak Ustadz mau tanya, jika ada yang baru melahirkan berdekatan dengan Idul Adha, mana lebih dulu dikerjakan? Akikahkah anak atau berkurban? Oh iya Pak Ustadz, kan kalau akikahan apalagi kalau anak laki-laki Pak Ustadznya, itu kambingnya 2 ya Pak Ustadz, ya lumayan itu Pak Ustadz gitu. Nah ini mana yang lebih didahulukan Pak Ustadz? Enggak Pak Ustadz. Baik, terima kasih atas pertanyaannya. Antara akikah dengan kurban, bagaimana kalau bersamaan? Ya. Jadi akikah itu adalah salah satu hak anak dan kewajiban orang tua. Di antara kewajiban orang tua terhadap anaknya yang lahir itu, dia memberikan nama yang baik, ya, karena nama itu adalah doa, ya. Kemudian juga menghakikohi, karena setiap bayi yang lahir itu tergadai, dalam bahasa hadisnya tergadai dengan akikahnya. Jadi orang tua berupaya untuk menghakikohi anaknya. Laki-laki betul tadi 2, ya, kemudian kalau perempuan 1 kambing, ya, kambing atau domba itu kan. Nah, akikah ini adalah sunnahnya di hari ke-7. Kalau belum ada di hari ke-7 bisa 2 minggu setelahnya. Kalau tidak ada yang menyampaikan riwayat lain 3 minggu, berarti hari ke-21. Tidak ada hari ke-40. Ya, kalau belum ada, ya nanti kalau sudah mampu gitu kan. Nah, jadi ini adalah kewajiban orang tua. Bagaimana kalau berbarengan dengan dengan kurban gitu kan. Nah, jadi lebih baik akikah dulu. Karena akikah kan berkaitan dengan lahir, itu kan. Berkaitan dengan lahir. Nah, kemudian kalau kurban kan bisa setelahnya. Jadi akikah dulu kalau laki-laki tadi 2. Bagaimana kalau laki-laki belum ada 2, mampunya baru 1, ya 1 aja dulu. Nanti kalau sudah ada tambah lagi. Ya. Jadi itulah di dalam akikah dan kurban, ya. Jadi akikah adalah
orang tua berkewajiban di dalam mengurus anaknya. Tadi setelah diberikan nama yang baik, sunnahnya, kemudian juga dipotong rambutnya, kemudian ditimbang seharga dengan gram emas, ya, dan nanti disedekahkan bagaimana jumlah itu, jumlah rambut dari potongan bayi tersebut, potongan rambut bukan potongan bayi, maksud bayi tidak dipotong-potong, potongan rambutnya, kemudian tadi diakikohi itu kan. Jadi akikoh dulu karena berkaitan dengan hari kelahirannya. Itu adalah bagaimana orang tua memberikan haknya kepada anaknya. Itu mungkin teh wallah. Baik, Ustadz. Ustadz, kalau akikah, kalau boleh saya tahu, ini harus orang tua yang maksudnya membeli kambingnya, atau boleh dapat mungkin dari neneknya, apa dari gimana Ustadz? Harus dari orang tuanya sendiri ya? Nggak boleh jadi misalkan neneknya yang mengakikahkan gitu loh, maksudnya uangnya dari nenek kakeknya gitu, nggak boleh Ustadz ya? Orang tua, kemudian kalau kakeknya, neneknya, tentunya kan kepada cucu biasanya katanya lebih ini, lebih sayang, atau sama sayangnya kepada anaknya, sama aja. Ya, bisa juga nanti apa namanya, itu kan intinya mengakikohi gitu kan, mengakikohi. Jadi anak orang neneknya kan itu bukti sayang gitu kan, bukti sayang. Jadi mengambil alih kewajiban kewajiban orang tuanya. Ya saya kira sama aja gitu kan. Asal ya jelaskan itu diniatkan dan disampaikan ini adalah akikah untuk bayi yang lahir dan bayinya ya putra ataupun putri anaknya gitu kan. Jadi boleh, yang penting apa dia diakikohi gitu kan. Jadi ada atas nama lah gitu. Jadi atas nama. Ya. Baik Ustadz. Pertanyaan berikutnya Ustadz. Ini Teh Dewi nanya atau bagaimana ya Teh Dewi? Saya kurang paham ini. Aku gitu? Oh Iya. enggak, itu cuma apa namanya, ini aja, sharing pendapat aja. Oh, baik. Oke, sharing pendapat. Baik, kalau gitu langsung aja ke Ibu Idar, Prancis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bu Idar, ada beberapa pendapat mengenai hukum wanita pergi haji tanpa mahram. Bolehkah Ustadz memberi pencerahan? Terima kasih Ustadz. Nah, ini pertanyaan ini banyak dititipin ke saya juga Pak Ustadz. Karena banyak juga sahabat-sahabat kami yang ingin pergi haji Ustadz atau pergi umroh gitu ya Pak Ustadz, tapi tidak bisa ditemani oleh para pasangannya atau mungkin pasangannya yang sudah almarhum. Nah, ini bagaimana Ustadz? Silakan. Ya, baik, terima kasih. Salah satu ketentuan itu adalah berhaji dengan mahramnya gitu kan. Karena tentunya di sana kan akan ini kan bersinggungan terus. Ya, kecuali memang tidak memungkinkan, ya, tidak memungkinkan. Tetapi ketika kan juga orang pergi ke sana ibadah haji itu tadi atas izin Allah, juga melalui banyak cara dan cerita. Ya, ada yang diundang khusus, ada yang menjadi petugas, tapi intinya adalah semua untuk berhaji dan beribadah kepada Allah. Nah, dan salah satu di dalam bepergian itu, di dalam ibadah haji dan umroh pun sama, ada ketentuan dengan mahram. Ya. Tetapi memang ketika itu bisa diatasi hal-hal yang dikhawatirkan, ya, karena ada kondisi-kondisi seperti kalau pasangannya sekarang sudah tidak ada, itu kan. Nah, nanti biasanya ada ketentuan-ketentuan dikuasakan. Dalam artian ketentuannya memang harus ada mahramnya, tetapi dalam beberapa kesempatan ketika memang itu tidak memungkinkan,
ya, dia nanti ada ketentuan-ketentuan lain. Ya, jadi sebaiknya memang berhaji berumrah itu ya karena berkaitan dengan ini, dengan bagaimana keseringan di sana, ya, tadi dengan mahramnya, ya. Dan ketika apa? Ketika tadi mahramnya sudah tidak ada, maka mungkin yang bisa diwakilkan bisa ada wakilnya gitu kan. Ya. Itu mungkin yang bisa ditanggapi terkait dengan haji ataupun umroh dengan mahram. Baik Pak Ustadz, jadi saya kurang tanggap nih Pak Ustadz, karena mungkin kasusnya beda. Kalau misalkan di Prancis nih Pak Ustadz, kan misalkan banyak yang pasangan kawin campur gitu ya Pak Ustadz ya, mungkin ada yang nikahnya beda agama, atau mungkin yang pasangannya belum mau gitu Ustadz untuk menjalankan ibadah haji ataupun umroh gitu Pak Ustadz. Berarti itu nanti agennya gitu Pak Ustadz yang akan mencarikan mahram. Gimana ya Pak Ustadz? Saya kurang paham gitu Pak Ustadz. Atau misalkan janda Pak Ustadz ingin pergi, itu harus mencarikan mahramnya dia sendiri atau petugasnya akan mencarikan. Kayak kasusnya kakak saya kan dia petugas ya Ustadz ya, jadi dia pergi sendiri kan, karena dia sebagai petugas, sebagai dokter. Itu gimana Pak Ustadz? Menurut pengalaman Pak Ustadz itu bagaimana? Mangga Pak Ustadz, silakan. Ya, baik, nuhun. Terkait dengan ini pun, ini kan di dalam fikih yang kita tahu bahwa pendapat Imam Syafi'i yang kita tahu tidak terlepas daripada ini. Saya kira terkait dengan perkembangan di lapangan ataupun realitanya, ya. Di dalam mazhab Imam Syafi'i yang saya tahu gitu kan membolehkan keluar tanpa mahram ya dalam rangka ibadah ini. Yang jelas ada ketentuannya kan, sudah ada ketentuannya. Ya aman, kemudian tidak menimbulkan fitnah gitu kan. Itu salah satunya. Adanya mahram itu kan untuk itu. Ya, tidak menimbulkan fitnah gitu kan. Nah, juga ada mazhab yang tidak memperbolehkan sama sekali gitu kan. Ya, keluar ya dalam ibadah haji pun umroh harus ada mahramnya. Berarti kalau tidak ada ya harus ada penggantinya. Nah, saya kira terkait dengan perbedaan ini tidak lepas daripada tadi di dalam fikih yang membolehkan dan yang tidak membolehkan. Yang kita tahu itu teh. Jadi pendapat ada yang membolehkan ketika haji dan umroh ini tidak ada mahramnya, tetapi tadi jangan sampai ada fitnah. Saya kira terkait dengan petugas pun kan ini sudah ada ketentuan yang jelas dan itu diatur gitu kan, ya. Jadi intinya berarti di dalamnya kan tidak ada fitnah gitu kan. Jadi berarti menganut kepada ini pendapat yang membolehkan, ya, yang membolehkan kan ulama di dalam berpendapatnya ijtihadnya itu berbeda-beda, ya. Tapi semuanya punya dasar. Dan kalau yang tidak memperbolehkan, ya salah satunya yang kita tahu Imam Maliki itu kan. Jadi ya keluar untuk beribadah haji dan umrah pun harus pakai mahram, harus dengan mahramnya. Ya, kalau istri suaminya tidak ada, siapa lagi mahramnya gitu kan. Itu jadi semuanya tidak terlepas yang kita tahu dari pendapat-pendapat itu. Jadi ala kulli hal semuanya ketika terlepas dari fitnah tadi, ya sesuai dengan ketentuan yang ada jelas saya kira gitu kan, apalagi terkait haji, ya keberangkatan ke sana aja begitu detail, bagaimana yang berangkat, bagaimana yang belum, yang tertunda, terkait hal-hal ini pun saya kira sudah diatur jelas. Maka tapi tadi pada dasarnya menganut kepada yang membolehkan dan yang tidak memperbolehkan, ya begitu ya. Baik Pak Ustadz, mahram itu harus dari keluarga atau gimana ya Pak Ustadz? Karena waktu saya umrah kemarin Pak Ustadz itu banyak wanita-wanita yang sudah di atas usia 55 tahun ya Pak Ustadz. Padahal masih muda ya Pak Ustadz, 55 tahun ya. Itu mereka itu pergi sendiri gitu Pak Ustadz.
Dan itu masuk dalam grup saya, grup kami gitu Pak Ustadz. Jadi ada 3 wanita, waktu itu saya ingat sekali, mereka usianya ada yang 55, ada yang 60, dan mereka itu pergi umroh digabungkan gitu loh Pak Ustadz istilahnya. Makanya saya penasaran mahram itu apa ya Pak Ustadz sebenarnya untuk pergi haji itu? Apakah harus dari keluarga atau bagaimana Pak Ustadz? Mangga Pak Ustadz. Kalau mahram secara ini memang dari keluarga, tapi di dalam ketentuan. Kan ada di dalam kelompok-kelompok juga kan ada yang membimbing. Ya, tadi inti daripada mahram yang menjaga itu adalah supaya tidak timbul fitnah, gitu kan? Ya, supaya tidak ada fitnah. Jadi di dalam mahram tadi ada kalanya yang bisa diwakilkan dengan ini orang yang bisa dipercaya, gitu kan? Ya, karena dalam pelaksanaannya kan biasanya di dan umrah juga kan setelah ketika tawaf kan dibimbing sama mutawif, itu kan ada pembimbingnya. Karena begitulah di dalam beribadah, karena semuanya apalagi haji dan umrah kan jauh dan juga ibadahnya yang ya seumur hidup sekali kalaupun secara kewajiban. Jadi secara mahram itu adalah keluarga tentunya lebih utama, gitu kan. Lebih utama. Kemudian ketika dalam beberapa kondisi, ya inilah di dalam ibadah ada yang namanya rukhsah keringanan. Jadi diwakilkan. Ya, sama halnya dengan nikah juga kan ibadah, itu kan. Ya, harus ada wali. Walinya adalah orang tuanya. Ketika dalam beberapa kondisi tidak memungkinkan, ya itu kan wali itu berpindah. Tadinya bapaknya tidak ada, ya kemudian bisa kepada keturunan dari garis bapaknya, ya kakeknya atau kakaknya atau adiknya yang laki-laki. Ya, tidak ada semuanya, itu kan kemudian nanti ada wali hakim, gitu kan. Ya, bahkan sampai ada wali mujbir yang apa namanya dipaksa dalam beberapa kondisi, itu kan. Ya, itu di dalam pernikahan. Saya kira dalam muhrim ini pun sama. Ya, yang lebih utama kalau ada ya keluarganya. Tapi tentunya ketika keluarganya tidak ada, maka nanti ada ketentuan-ketentuan lain. Sama halnya dengan tadi, ya haji dan umroh, gitu kan. Kalau memang mahramnya dari keluarga dan juga tidak ada hanya ataupun mungkin kalau yang perempuan, gitu kan. Perempuan tadi sudah berusia berapa, kalau suaminya sudah tidak ada, kan mahramnya beralih. Dan di beberapa, ya tadi sama dengan nikah ketentuan, ya jadi bisa diwakilkan. Intinya dari itu semua adalah tidak terjadi fitnah, itu kan. Ya, demikian mungkin. Baik Pak Ustadz, sekarang cukup jelas. Atur nuhun Pak Ustadz. Baik, pertanyaan berikutnya adalah, Pak Ustadz, saya bertanya, jika seorang wanita sholat subuh sendiri, tidak berjamaah, lalu zikir sampai matahari terbit dan sholat sunnah 2 rakaat, apakah dia masih termasuk mendapatkan pahala haji dan umroh? Terima kasih. Mangga Pak Ustadz. Iya. Jadi sholat tadi terkait dengan mendapatkan keajri hajatin wa imratin tammatan adalah orang yang senantiasa mendawamkan berzikir, yang minimal tadi subhanallah walhamdulillah wala ilaha wallahu akbar, kemudian digenapkan dengan la ilaha illallah syarikalah sampai akhir. Dan kemudian dalam hadis tadi adalah dia bertahan setelah subuh sampai syuruk ataupun matahari terbit, itu lebih baik. Tetapi tentunya dalam zikir al-ma'surat itu ada sebuah zikir yang, karena setelah subuh kan tentunya apalagi ibu-ibu yang beraktivitas ya, gesit gitu kan, ya harus segala kabujang gitu kan, ya jadi untuk mempersiapkan kehidupan di hari itu gitu kan. Nah, kita bisa mendawamkan zikir-zikir yang ada salah satunya dalam al-ma'surat itu, subhanallahi wa bihamdihi adada khalqihi wa ridha nafsi
wa zinata 'arsyihi wa midada kalimatihi. Nah, itu kalimatnya. Subhanallahi wa bihamdihi adada khalqihi. Ya, subhanallah, segala puji maha suci Allah, subhanallahi wa bihamdihi, dan segala puji bagi Allah, adada khalqihi. Ya. Semua kalau kata Sundanya bilangan, jadi semua adada khalqihi. Jadi semua bilangan makhluknya gitu. Subhanallahi wa bihamdihi adada khalqihi wa zinata 'arsyihi, dan timbangan arsy, wa midada kalimatihi. Ya, semua tambahan-tambahan kalimatnya. Itu adalah salah satu kalimat Rasul menyampaikan kepada seorang sahabat. Jadi dengan mengucapkan 3 kalimat itu setelah subuh, nah ini adalah manajemen di dalam amal saleh. Jadi ada kalimat-kalimat yang kita mengucapkannya sedikit, tapi pahalanya nanti luar biasa itu kan. Salah satunya itu. Ya, syukur kalau bisa terus berzikir, tilawah Al-Quran dari sejak subuh, ya, sampai terbenam matahari, syuruk, nanti diakhiri dengan sholat 2 rakaat, ya, terbenam. Kalau di Indonesia ya sekitar jam 6. Subuhnya kan jam 5, setengah 5 sampai jam 6, 1 jam setengah kan, ya, bertahan. Nah, kalaupun tidak, ya mungkin karena ada aktivitas lain, ya kita bisa membaca doa yang tadi. Subhanallahi wa bihamdihi adada khalqihi wa ridha nafsihi wa zinata 'arsyihi wa midada kalimatihi. Dibaca 3 kali, ya, maka itu kata Rasul pahalanya adalah sama dengan meliputi langit dan bumi tadi, sesuai dengan maknanya. Jadi ada kalimat-kalimat yang ketika kita membacanya 3 kali saja dalam bacaan itu, maka setara dengan orang yang tadi, yang yang dia berzikir dari subuh sampai syuruk, gitu. Itu salah satunya. Ya, syukur kalau tadi bisa bertahan gitu kan. Nah, kalau bisa bertahan sampai syuruk itu dan diakhiri dengan sholat 2 rakaat, nah itu pahalanya sama dengan haji dan umroh. Ataupun yang satu lagi, kita mendawamkan, saya kira baca subhanallah, alhamdulillah, Allahu Akbar 33, yaitu paling cuma berapa menit. Taruhlah 3 menit sampai 5 menit. Ya, setiap ba'da sholat. Ya, berarti setiap ba'da sholat, sejenak dulu diam 3 sampai 5 menit. Ya, ingat dibandingkan dengan kalau di Indonesia kan sudah lama lagi nunggunya gitu kan. Mau pahala haji dan umroh, ya juga apalagi ya lama nunggunya, kemudian juga biayanya mahal. Yang bisa dulu, ya. Jadi sama dengan pahala haji dan umroh itu setelah selesai sholat, ya 3 sampai 5 menit, subhanallah, alhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar, digenapkan 100 dengan itu. Dalam hadis tadi sama dengan pahala haji dan umroh. Kemudian yang subuh tadi bisa sampai syuruk, sampai terbenam, diakhiri dengan sholat 2 rakaat, sholat sunat syuruk itu kan, menjelang duha. Nah, kalaupun banyak kesempatan bisa dengan doa yang tadi, subhanallah wa bihamdihi adada khalqihi wa ridha nafsihi wa zinata 'arsyihi wa midada kalimatihi. Dibaca 3 kali saja. Demikian Allah. Baik, Pak Ustadz, Masya Allah. Nanti ditulis ke saya, Pak Ustadz, ya. Tadi zikirnya biar saya bisa share juga kepada teman-teman yang lain. Pak Ustadz, ini masih ada lagi pertanyaan dari Teh Siva. Pak Ustadz, saya mau bertanya, bagaimana jika patungan kurban yang boleh urunan dari 7 orang tidak sama antara 7 orang yang ada? Misalnya harga sapi 21 juta rupiah, 5 orang patungannya 3 juta rupiah, sedangkan orang ke-6 patungannya 3,5 juta rupiah. Yang ke-7 memberikan iuran hanya 2,5 juta rupiah. Bolehkah seperti di atas dan apakah syah? Nah, bagaimana nih Pak Ustadz? Enggak, Pak Ustadz. Ya, mohon. Baik, jadi kurban sapi itu untuk 7 orang perhitungannya. Ya, untuk 7 orang, berarti kalau dibagi rata, ya, kalau dibagi rata tinggal ya dibagi, kalau 21 juta berarti 3 juta. Ya. Bagaimana kalau sapinya 24,5 juta ataupun 25 juta? Ya bisa juga dibagi rata, ataupun tadi ada yang ini 3 juta, ada yang 4 juta. Saya kira secara perhitungan sapi itu kan
untuk 7 orang maksimalnya, ya maksimalnya. Jadi Allah itu menerima ketakwaannya. La yanalullahu luhumuha wala dima'uha walakin yanaluhu taqwa. Ya. Karena kalau secara nominal uang bisa jadi sekarang yang taruhlah harga sapinya 30 juta ataupun kemarin yang dikurbankan Bapak Presiden 90 juta gitu kan. Nah, kalau dibagi 30 juta dibagi 7 berapa? Juga ada juga yang pakai kambing. Kambing ada yang 3 juta, ada yang 4 juta. Ya. Jadi maksudnya adalah itu bisa dibagi rata, dan ketika seperti tadi ada yang 4 juta, yang 3 juta, tidak masalah juga. Ya. Jadi yang penting batas maksimal perhitungan untuk sapi itu adalah untuk 7 orang. Karena dalam salah satu fadilah bagaimana kurban itu, kan salah satunya nanti akan menjadi tunggangan. Ya, kita pun jangan membayangkan nanti sapi itu ditunggangi oleh 7 orang. Ya, pahala ataupun kebaikan yang Allah berikan itu tidak bisa kita bayangkan. Karena dalam surat Al-Hajj itu ada, ya, jadi la yanalul haluhumha wala dima'uha. Allah tidak melihat kepada daging dan darahnya, tapi ketakwaannya, pengorbanannya itu gitu kan. Ya, ini kan syariat kurban ini kan Nabi Ibrahim, itu kan bagaimana keikhlasannya mengorbankan anaknya. Kan Allah ganti karena ikhlas, yakin dengan perintah Allah, Allah ganti dengan kibas, dengan domba itu, domba yang besar. Ya. Jadi bagaimana saya kira terkait dengan niat. Kalau di antara 7 orang itu ya sepakat untuk sama dibagi rata, ya boleh. Mungkin ada yang ini 4 juta, ini 3 juta. Saya kira nggak masalah juga, itu kan. Nggak masalah. Selama yaitu maksimalnya untuk 7 orang perhitungannya, ya. Dan ketika berbicara pahala pun kita tidak bisa membayangkan kan, apakah ya nanti kalaupun menjadi tunggangan, ya apakah kalau 7 kan sapi juga dibagi 7, apakah ada yang menunggangi nanti kepalanya, ada yang menunggangi kakinya? Oh alam. Yang jelas itu adalah pengorbanan. Ya, pengorbanan dalam syariat kurban itu bagaimana keikhlasannya. Jadi mampu untuk 7 orang itu ya kalau mau dibagi rata mungkin secara perhitungan kan lebih mudah, tidak ada fitnah gitu kan. Ya nanti kalau kamu mau cuma segini, tapi saya kira kalau dilakukan dengan penuh keikhlasan berkurban itu, ya dia tidak akan banyak toh nanti pahala yang Allah berikan dan juga dia dapatkan sesuai dengan pengorbanannya dan sesuai dengan keikhlasan. Ya, semakin banyak patungannya dan semakin ikhlas, yakin pahala kebaikannya semakin banyak. Ya, jadi boleh dibagi rata. Kalaupun tidak dibagi rata, jangan sampai kamu cuma segini patungannya. Udah semuanya kan berkorban lillahi ta'ala, untuk Allah. Jadi perhitungan maksimalnya untuk sapi memang untuk 7 orang. Bagaimana kalau sapi patungannya hanya 5 orang? Ya sah jadi gitu kan. Ya, yang penting satu sapi yang hidup yang sudah manjing gitu kan, sudah sesuai dengan usianya. Gitu. Allah itu mungkin. Baik Pak Ustadz, mohon. Pertanyaan Bu Idar seperti tadi sudah dijawab Bu Idar oleh Pak Ustadz mengenai sholat subuh bila tidak bisa berjamaah ya Pak Ustadz tadi ya. Sudah dijawab juga. Kemudian Pak Ustadz ini ada pertanyaan. Maaf Tedini. Jadi belum saya kurang jelas apakah pahalanya itu sama walaupun tidak berjamaah. Karena di dalam hadis yang ditampilkan tadi disebutkan berjamaah begitu. Maaf saya. Pertanyaan itu bukan pertanyaan saya, tapi saya nyambung pertanyaannya karena kurang jelas begitu Tedini. Makasih. Baik. Silakan Pak Ustadz. Ya, baik, terima kasih Ibu Ida. Di dalam keterangan itu tadi disampaikan memang berjamaah. Nah,
Kemudian bagaimana kalau halnya, kan mungkin di antara ibu-ibu ada yang, karena ini terkait dengan sholat ibu-ibu juga kan, tempat terbaik bagi ibu-ibu adalah sebenarnya di rumah. Ya, bagaimana dengan hal yang berjamaah di masjid? Ya, jadi inti daripada keterangan itu, kan ada keterangan bahwa sebaik-baik tempat sholat bagi perempuan adalah di rumahnya, di kamarnya. Intinya adalah kalau dengan ke masjid berjamaah tidak terjadi fitnah, ya itu lebih baik. Ya. Kalau seandainya dengan beberapa kondisi tetap di rumah, ya apalagi sekarang kalau masih ada ketentuan tetap di rumah gitu kan. Saya kira poinnya daripada yang tadi itu adalah bagaimana bertahannya, bertahan setelah subuh, ya. Tetapi subuhnya subuh yang normal, ya. Bukan subuh yang mepet kepada duha. Kalau di Indonesia subuh 4:30, di subuhnya jadi jam 6 kurang seperempat ibaratnya. Jadi subuh yang normal gitu kan. Karena waktu sholat kan sudah ditentukan. Jadi inti daripada yang tadi adalah berjamaah itu, jadi intinya adalah sholat dia bertahan di masjid. Kalau laki-laki kan bertahan di masjid, jadi tidak beranjak kemana-mana. Saya kira kalau kiasannya adalah di rumah pun, ya kan mungkin ada tempat khusus untuk sholat, ya taruhlah di kamar. Ya, jadi di kamar, ya ibu-ibu sholat. Kalau gambaran, karena kita sering dan ada di Indonesia, dan saya kira teteh-teteh ibu-ibu pun mengalami di Indonesia, ya kalau 4:30, kemudian selesai syuruk itu sekitar jam 6, berarti ada 1,5 jam. Ya, bertahan di tempat sholat, kalau di kamar, ya dari selesai sholat subuh, ya sampai tadi syuruk. Jadi berzikir, tadi kan itunya berzikir. Berzikir itu kan niat Allah. Ya, di dalamnya bisa baca Al-Quran, ya bisa bertaubat, ya banyak hal. Intinya yang membuat kalbu hati kita hidup gitu kan. Dengan berzikir ingat Allah, dengan tilawatil Quran sampai syuruk tadi. Jadi inti poin daripada itu sholat subuh sampai duha itu adalah bagaimana bertahannya diamnya gitu kan. Ya, diamnya di tempat setelah sholat. Ya, kalau tadi gambaran bagi laki-laki yang berjamaah di masjid kan tidak keluar, ya tidak ke rumah dulu, tidak ngobrol dulu, jadi dia bertahan ya sampai syuruk. Nah, begitupun ibu-ibu yang di rumah, ya dia bertahan tidak melakukan aktivitas apapun sampai syuruk tadi, ya dengan zikir, dengan tilawah Al-Quran, dengan hal-hal kebaikan dilakukan. Jadi bertahannya diamnya, walaupun di rumah kan mungkin ada di tempat yang khusus kan untuk beribadah, untuk sholat, ya kalau di kamar ataupun di musola, ya itu yang kita pahami daripada keterangan tadi. Jadi bertahannya bagaimana setelah sholat subuh sampai syuruk, sampai melaksanakan sholat 2 rakaat. Wallahu a'lam. Terima kasih. Alhamdulillah Ustadz. Jadi ibu-ibu juga bisa mendapatkan pahala yang sama. Terima kasih Ustadz sudah jelas sekarang. Terima kasih. Ini. Baik, alhamdulillah. Jadi motivasi ya ibu-ibu ya. Habis sholat subuh jangan tarik selimut, tarik zikir tangan atau pakai alat zikir ya Pak Ustadz ya. Baik, Pak Ustadz, ini mungkin pertanyaan terakhir Pak Ustadz. Ini ada yang bertanya bahwa setiap kali musim haji itu kita menitipkan doa ya Pak Ustadz. Lalu ada pendapat yang menyatakan bahwa sebentar Pak Ustadz, itu bukanlah kapasitas orang yang pergi haji untuk mendoakan doa yang dititipkan gitu Pak Ustadz. Nah, menurut Pak Ustadz bagaimana? Karena saya termasuk orang yang sering menitipkan doa Pak Ustadz bagi orang yang pergi haji gitu Pak Ustadz, agar disebutkan namanya gitu, agar Allah mengizinkan kami semua untuk pergi haji, atau mungkin doa-doa lainnya. Tapi ada satu kata yang berpendapat bahwa itu bukan kapasitas orang yang pergi haji gitu Pak Ustadz. Menurut Pak Ustadz gimana Pak Ustadz? Silakan Pak Ustadz. Iya, baik. Saling mendoakan itu harus gitu kan. Bahkan saya kira salah satu istijabah doa itu adalah bizohril ghaib, ya. Jadi yang
pergi ibadah haji, kenapa yang pergi ibadah haji yang diminta doanya? Karena akan bertemu dengan makanul ijabah, maqamul ijabah, tempat ijabah. Jadi kan kita tahu ada tempat ijabah, ada waktu ijabah. Kalau waktu ijabah semua kita ada. Di Indonesia ada, di Perancis ada, di mana lagi jamaah, di Swedia ya, di Hong Kong dan di mana-mana ada. Saatul ijabah itu. Ya, sesuai dengan waktunya. Setelah sholat, kemudian sepertiga malam, semua kita punya di belahan bumi manapun. Ya, tapi kalau makan ijabah, tempat ijabah hanya ada di Makkah, di depan Ka'bah, antara Hajar Aswad dengan Hijr Ismail, ataupun di Maqam Ibrahim, ya, tempat Ibrahim membangun Ka'bah dan ditandai dengan kubah emas itu, ataupun di Raudhah yang tempatnya kecil cuma berapa meter dan orang berjuta-juta berebut ke sana. Ya, di sanalah titik poin daripada kenapa minta didoakan, karena akan bertemu dengan tempat ijabahnya doa, dan kita semua ingin doanya diijabah. Ya, jadi tidak salah saling mendoakan, bahkan tidak diminta pun didoakan. Itu salah satu Salah satu istijabah doa adalah bizahril ghaib. Ya, jadi saudara-saudara kita, teman-teman yang di sana tidak diminta pun mendoakan. Bahkan ketika berziarah ke makamnya Kanjeng Nabi di Masjid Nabawi kan di Madinah, itu sampaikan salam, ya, sholawat salam. Nanti itu kan Nabi mengetahui, ya, Nabi mengetahui. Maka ketika ada orang yang akan berziarah, selain berziarah kan ke Makkah dan juga ke Madinah, ke makamnya Kanjeng Nabi gitu kan. Sampaikan selain saling mendoakan, minta didoakan, juga sampaikan salam saya kepada baginda Rasul, begitu rindu gitu kan. Ya, jadi saling mendoakan itu harus saling mendoakan. Ya, dan kemudian kalau tadi yang menjadi kapasitas Allah adalah mengijabahnya gitu kan. Karena mengijabahnya. Ya. Jadi kalau saling mendoakan itu harus gitu kan. Saling mendoakan, bahkan tadi salah satu ijabah adalah yang tanpa diketahui oleh orang yang didoakan. Ya. Jadi karena di sana ketemu dengan tempat ijabah. Ya kan, apalagi dari Indonesia kan jauh, menunggunya lama itu kan. Ini adalah kesempatan terbaik. Ya. Dan yang tidak pergi ke sana kan kita diajarkan bagaimana tetap berbuat baik. Dan tadi ini adalah hari-hari mulia itu kan, walayalin ashr, 10 pertama di bulan Zulhijjah ini. Ya, maka dalam bagaimana solidaritas kita yang tidak ada di sana, yang tidak melaksanakan ibadah haji kan, ya, ketika di sana sedang wukuf kan, disunahkan untuk sunnah. Intinya daripada itu adalah berbuat baiknya gitu kan, saling mendoakan. Ya, tentunya yang berada di sana ingin bersama saudara-saudaranya beribadah haji bersamaan. Ya, yang berada di daerah pun yang ditinggalkan kan menginginkan bagaimana yang di sana juga sehat, selamat, nanti kembali. Ya, jadi saling mendoakan. Jadi menitipkan, minta didoakan, bahkan minta disampaikan salam kepada baginda Rasul, itu sesuatu yang baik. Dan tetapi yang menjadi kapasitas Allah adalah dalam artian ya Allah yang maha mengabulkan doa gitu kan. Ya, jadi yang maha mengabulkan doa. Ya, jadi kenapa minta didoakan ataupun titip doakan tadi akan bertemu dengan tempat yang istijabah. Ya, kalau di Makkah di depan Ka'bah ataupun di Maqam Ibrahim, kemudian juga di antara Hajar Aswad dan Hijr Ismail. Dan Hijr Ismail kan tempatnya cuma berapa meter. Itu orang berjuta-juta berebut itu kan. Nah, makanya di sanalah saling mendoakan dan minta didoakan. Kan kita tidak tahu doanya siapa yang walaupun di tempat istijabah harapannya adalah diijabah. Ya. Kita tidak tahu doanya siapa dan kapan yang Allah ijabah gitu kan. Ya. Jadi ini adalah saling mendoakan, ini hal yang baik gitu kan. Karena kenapa lebih ditekankan minta didoakan?
Begitupun saya kira yang pergi ke sana pun kan minta didoakan juga supaya sehat, selamat, dan sampai ke tempat tujuan. Nanti kembali lagi. Intinya saling mendoakan. Dan khusus yang ke sana akan tadi menemui, akan datang ke tempat ijabah tadi. Ya, kalau di Masjid Nabawi kan di Raudhah itu kan. Ya, Raudhah taman. Itu kan kata Rasul sampaikan. Ya, jadi tempatnya kan tidak besar. Walaupun kalau sendirian kan menjadi besar, tapi kalau ketika berjubel berjuta-juta gitu kan jadi ya Allah pilih gitu kan. Di sana pun ya hidup ini selalu Allah pilih gitu kan. Ya. Jadi kalaupun tadi berangkatnya ke sana di antara jutaan orang itu ya di Indonesia yang sudah puluhan ratusan ribu mengantri ya yang bisa ke sana syukuri itu kan. Dan di sana pun tetap Allah pilih. Ya. Tadi yang bisa ke tempat-tempat ijabah tadi ya mudah-mudahan yang Allah izinkan ke sana ya Allah izinkan juga ke tempat-tempat itu gitu kan dengan segala fadilah dan keistimewaannya kan bisa berdoa di sana ya dan mungkin juga ada karena tempatnya kecil kan tapi tidak mustahil bagi Allah ya Allah atur perputaran itu. Bisa jadi semuanya walaupun jutaan bisa ke sana gitu kan. Bisa merasakan tempat-tempat istijabah. Walaupun menurut perhitungan kita mungkin orang berjuta-juta gitu ke tempat itu mungkin gitu kan. Nah, dan bisa jadi tadi sudah di sana pun Allah pilih. Bisa jadi ada orang yang tidak bisa ke tempat itu gitu kan. Nah, makanya haji itu kan luar biasa. Jadi diawali dengan niat yang ikhlas karena Allah kan. Walaupun jalan-jalan kan bukan untuk piknik gitu kan. Jadi ini makanya menata niat ini memang dari awal, dari sebelum berangkat ke sana, dari sekarang gitu kan. Yang sekarang belum ke sana pun ditata niatnya jauh-jauh tahun gitu kan, bukan jauh-jauh hari lagi gitu kan. Ya tadi watazawwadu memantaskan diri gitu kan. Karena bisa jadi pada orang yang sudah ke sana pun ya ini yang paling merugi gitu kan. Ya dia sudah Allah berikan kesempatan, ternyata kalaupun ada dosanya tidak diampuni, nauzubillah gitu kan. Ya, padahal Allah sudah berikan kesempatan. Jadi semuanya selalu Allah izinkan, semuanya selalu Allah pilih gitu kan. Ya, yang ke sana pilih, yang ke sana dipilih dan yang ke sana pun ya insya Allah semuanya mudah-mudahan dapat ke tempat itu karena Allah Maha mengatur gitu kan. Ya walaupun perhitungan kita bisa jadi tidak mungkin gitu kan dan yakin juga bahwa Allah pilih untuk kan walaupun yang bisa ke tempat sana ada yang sebentar ada yang lama gitu kan ya jadi itu adalah sudah hal yang baik kita saling mendoakan ya kenapa tadi kita minta didoakan khusus bagi saudara-saudara yang pergi berziarah ataupun yang berhaji karena akan datang ke tempat yang istijabah. Ya, itu adalah yang istimewa. Demikian teh wallahu a'lam. Alhamdulillah, Masya Allah, Pak Ustadz. Jadi semakin semangat ya Pak Ustadz ya untuk berdoa. Kita juga beristiqomah ya Allah. Mudah-mudahan ya Allah kita diberi kesempatan ya Allah. Diberikan izin ya Pak Ustadz untuk bisa menunaikan tugas sebagai salah satu kewajiban kita ya Allah. Amin, amin, amin. Baik, Pak Ustadz, saya sudah cukup dan bisa kita tutup untuk kajian kali ini. Walaupun mungkin sebenarnya rasanya nggak cukup ya Pak Ustadz, yang namanya menggali ilmu itu tidak akan pernah ada habisnya dan tidak akan pernah ada cukupnya ya Pak Ustadz. Saya mengucapkan terima kasih yang sudah bergabung, karena ini adalah kajian kita yang terakhir untuk di bulan Juli ini. Kemudian kita akan libur hingga akhir Agustus. Insya Allah kita bertemu lagi di bulan September dengan Ustadz kita, Ustadz Aep, dan juga narasumber lainnya tentu saja. Selamat berlibur bagi yang berada di luar negeri. Bagi yang akan pulang ke Indonesia juga, mudah-mudahan Allah ridhoi segala niat kita dan juga silaturahmi kepada keluarga. Saya ucapkan terima kasih kepada Ustadz Aep yang selalu setia, kapanpun diminta, selalu bersedia untuk memberikan kajian. Masya Allah Ustadz, terima kasih atas komitmennya kepada kami Majelis Pengajian Perancis.
Hanya Allah yang bisa membalas segalanya Ustadz. Kami hanya bisa memberikan dengan doa kepada Ustadz. Mudah-mudahan Ustadz diberi kesehatan, panjang usia ya Ustadz. Bisa selalu sama-sama menggali ilmu bersama kami ya Ustadz. Baik Pak Ustadz, sebelum saya kembalikan kepada Teh Desi, saya minta doanya Pak Ustadz kepada kami semuanya agar kami diberikan selalu niat untuk istiqomah untuk menjaga keislaman dan keimanan kami dimanapun kami berada. Mangga Pak Ustadz, silakan untuk doanya. Baik, alhamdulillah jamaah sekalian, teteh-teteh, ibu-ibu yang dirahmati Allah. Walaupun sebagian teteh menyampaikan sudah berliburan, ya yang sudah berliburan, selamat berlibur bersama keluarga. Mudah-mudahan senantiasa sehat dan diberkahi. Juga yang masih bisa bergabung, kita bersyukur kepada Allah, alhamdulillah. Ya, kita saling mendoakan. Mungkin ada di antara saudara, keluarga, kerabat kita juga sedang melaksanakan ibadah haji, karena kesempatan ini kita membahas tentang haji, dan momennya adalah momen haji. Kita saling mendoakan. Ya, tentunya yang sekarang berada di daerah masing-masing merindukan ya ke Baitullah, kemudian yang di sana pun juga saling mendoakan. Ya, saudara-saudara kita yang sedang melaksanakan ibadah haji, mudah-mudahan Allah berikan kesehatan, kekuatan, karena untuk beribadah juga keberkahan, dan bisa melaksanakan ketentuan-ketentuan di dalam rukun, kewajiban, dan meninggalkan yang haramnya di dalam ibadah haji dengan sempurna, sehingga nanti menjadi haji ataupun hajjah yang makbul dan makbulah dan mabrur mabrur. Kita yang tidak melaksanakan tentunya tidak berkecil hati, karena Allah memberikan kesempatan kepada siapapun dalam pahala kebaikan. Kita dimanapun bisa berbuat baik, dan tentunya kita saling mendoakan mudah-mudahan Allah senantiasa meneguhkan keimanan kita. Allahumma tsabbit imanana. Allah memberikan kita keistiqomahan di dalam berbuat kebaikan, sehingga kita termasuk orang-orang yang bisa berbahagia di dunia dan di akhirat dengan keimanan. Amin ya rabbal alamin. Sama-sama kita akhiri dengan doa. Amin ya rabbal alamin. Allahumma salli ala habibina wa syafi'ina wa dhuhrina wa lana Muhammad. Amin ya rabbal alamin. Hamdan na'amin, hamdan syakirin, hamdan yuafi na'amahu qadam azid. Ya Rabb, ampunilah dosa kami semua. Engkau berkahi, Engkau tunjuki, Engkau lindungi kami semua, khususnya jemaah pengajian Perantis dan keluarga, ya Rabb. Berilah keistiqomahan, berilah petunjuk kepada kami semua, ya Rabb. Karena Engkau lah yang maha memberikan petunjuk, Engkau yang maha membimbing kami semua. Ya Arhamar Rahimin, irhamna ya Rabb. Ya Fattahu ya Alim, iftah lana futuhal arifin, iftah lana futuhal arifin, waj'alna min ibadika salihin. Ya Razzaq, ya Fattahu ya Alim, urzuqna rizqan wasi'an, halalan tayyiban barakan birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma tawwil wa barik umurana ya Rabb, berkahilah, panjangkanlah usia kami semua ya Rabb. Wasahi asadana, sehatkanlah kami semua ya Rabb. Wa nawwir qulubana, berilah hidayah, berilah cahaya kepada kalbu kami semua ya Rabb. Wa tsabbit imanana, kuatkanlah, teguhkanlah keimanan kami semua ya Rabb. Wa la tamutunna illa wa antum muslimun, sehingga kami meninggal husnul khatimah dalam keadaan Islam dan beriman ya Rabb. Wa tsabbit imanana wa ahsin akhlaqana, binilah akhlak kami semua untuk senantiasa baik ya Rabb. Wa ilal khairi qallibna wa an syarri ba'idna, mudahkanlah, dekatkanlah kami kepada kebaikan ya Rabb, dan jauhkanlah kami dari berbagai kemaksiatan dan musibah dan malapetaka ya Rabb. Wa an syarri ba'idna waqdi hawaijana fid dini wad dunya wal akhirah. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi' lana min amrina rasyada. ربنا هب لنا يا رب من ازواجنا وذريتنا قرة اعين واجعلنا للمتقين اماما. ربنا آتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار. سبحان ربك رب العزه عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Teteh, ibu-ibu semuanya, terima kasih. Selamat berlibur bagi yang berlibur. Semuanya tetap sehat dan berkah insya Allah dalam liburannya.
Demikian Amin. kajian yang Terima kasih disampaikan. Ustaz. Terima Ya, kasih. sama-sama. Nanti selamat bertemu kembali di majlis virtual pada waktu-waktu yang ke depan. Allah. Tetap semangat dan sehat berkah. Amin. Assalamualaikum Amin, warahmatullahi amin. wabarakatuh. Amin, amin. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Alhamdulillahirrabbilalamin. Terima kasih ya turun Pak Ustadz. Masya Allah pencerahannya pagi ini. Terima kasih Teh Dini dan terima kasih kepada sahabat-sahabat semua. Kita tutup kajian pagi ini dengan bacaan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirrabbilalamin dan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Amin amin ya rabbal alamin. Akhir kata mohon maaf lahir dan batin. Insya Allah sampai bertemu kembali di bulan September. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih. Terima kasih semuanya.